Kesejahteraan emosi pada anak. Menurut Martin Seligman, kesejahteraan emosi anak akan secara nyata terjadi ketika 5 hal dasar ini dapat terpenuhi. Terjalinnya emosi positif, keterlibatan utuh, hubungan, makna, dan prestasi. Hal dasar yang pertama adalah emosi yang positif. Emosi positif ini adalah seberapa besar anak mampu memanfaatkan emosi yang positif, agar anak tidak mudah terpengaruh kepada emosi yang negatif. Salah satu faktor yang mempengaruhi emosi anak adalah lingkungan. Dalam lingkungan sekolah misalnya, ketika anak merasa nyaman di sekolah, guru mampu memberikan pendampingan yang baik, tanpa melabeli anak, mampu memfasilitasi anak sesuai tumbuh kembangnya, maka bisa dipastikan emosi positif anak tersebut akan terbentuk. Anak akan lebih merasa bahagia, merasa lebih dihargai dan disayangi. Begitu pula sebaliknya, saat di sekolah anak merasa tidak nyaman, terkadang mendapat bullying di sekolah, maka emosi yang terbentuk adalah emosi yang negatif. Anak akan lebih sering murung, terkadang emosi meledak-ledak, sering marah, tidak bisa terkontrol. Di poin yang kedua adalah keterlibatan utuh. Dalam hal ini, anak akan benar-benar terlibat secara utuh ketika anak menyukai aktivitas yang dilakukannya. Dalam kegiatan bermain dan belajar, anak harus menyukai dulu aktivitas yang ia lakukan. Salah satunya dengan cara membebaskan anak memilih aktivitasnya sendiri. Ketika anak sudah mulai menyukai aktivitasnya, maka bisa dipastikan hal yang ia pelajari akan menjadi lebih maksimal. Anak akan mengembangkan kreativitasnya, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan anak akan berpikir lebih kritis lagi. Dan poin selanjutnya adalah hubungan. Hubungan di sini adalah hubungan yang terjalin antara anak dengan sekitarnya. Hubungan yang terjalin haruslah hubungan yang suportif atau saling mendukung. Ketika anak melakukan sesuatu, kemudian kita meragukan kemampuan anak, maka anak akan merasa tidak percaya diri, kemudian kesejahteraan emosinya pun akan terganggu. Kita contohkan dengan berbicara, "Yakin, apa kamu bisa?" Sedangkan anak belum mencobanya. Secara tidak langsung, anak akan merasa, "Oh ya, mungkin aku tidak bisa." Dan kepercayaan dirinya perlahan-lahan akan menurun. Dan bisa dipastikan kesejahteraan emosinya pun akan terganggu. Anak akan condong merasa tidak dianggap mampu. Dalam poin selanjutnya adalah makna. Dalam terjadinya kesejahteraan emosi anak, makna di sini adalah makna dari setiap tantangan yang dihadapi oleh anak. Jika kita membebaskan anak untuk memilih aktivitas yang dia mau, kemudian anak menemukan tantangan yang membutuhkan jalan keluar, maka anak akan memahami setiap makna atau arti dari permasalahan tersebut. Jika anak sudah memahami akan makna dari permasalahan yang dihadapi, maka anak akan mampu menemukan solusi. Sehingga anak akan merasa puas dan bangga karena dia mampu. Dan poin yang terakhir adalah prestasi. Jadi, dalam setiap penghargaan yang didapat anak juga berpengaruh terhadap kesejahteraan emosi anak. Sebagai pendidik, sekecil apapun pencapaian anak, kita harus memberikan hadiah. Walau hadiah tersebut hanyalah sebuah pujian. Misalkan, "Wow, Ananda hebat sekali." Dari kelima poin menurut Martin Seligman tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jangan pernah membatasi kreativitas anak. Kegiatan yang dilakukan pun adalah kegiatan yang harus berpusat kepada anak. Dan yang harus diperhatikan adalah kenyamanan anak. Kita juga harus selalu mensupport anak, memberikan dukungan, meyakinkan bahwa anak mampu melakukan setiap pilihannya. Dan jangan lupa untuk ucapkan pujian terhadap pencapaian anak, walaupun itu pencapaian yang menurut kita biasa.
Karena bisa jadi pencapaian itu adalah hal yang luar biasa untuk anak. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan dan keunikan yang berbeda-beda. Jangan pernah berekspektasi terhadap hasil dari kreativitas anak. Karena bisa dipastikan kreativitasnya adalah hal yang lebih luar biasa dibanding dengan ekspektasi kita. Jadikan kegiatan bermain anak adalah kegiatan yang menyenangkan, agar generasi yang hebat tidak hanya ada dalam angan.